Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, Anda sedang menyaksikan dialog spesial. Pemirsa, dampak El Nino ini sudah terasa. Tidak hanya saat ini kita merasa bahwa suasana ini semakin panas, tapi juga berdampak pada sektor pertanian, di mana produktivitas pertanian ini menurun pemirsa. Hal ini juga dirasakan di Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani. Dalam dialog spesial kali ini, saya akan berbincang bersama dengan Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono atau yang akrab disapa Cak No. Selamat siang, Cak No. Siang, Apa kabar, Cak No? Alhamdulillah kabarnya baik. Tetap sehat ya? Walaupun di cuaca yang semakin panas ya, Cak No? Tetap semangat ya. Dan tetap berjuang di garis terdepan untuk rakyat. Iya, betul Cak No. Ngomongin rakyat, saya tadi juga sudah membahas bahwa mayoritas di Lampung Tengah ini bermata pencarian sebagai petani. El Nino ini tentu berdampak kan Cak No. Apa saja yang sudah dirasakan di Lampung Tengah sendiri Cak No sejauh ini? Sejauh ini El Nino memang sudah kita sampaikan sejak awal ya. Sejak 2-3 tahun yang lalu, bahwa kemungkinan akan terjadi El Nino di tahun 2023 ini secara periodik sudah kita ingatkan. Dan hal itu sudah dipahami juga oleh masyarakat. Karena sebetulnya rakyat kita ini juga sudah paham, mengerti bahwa secara periodik 4-5 tahun El Nino, La Nina ini selalu terjadi. Cuman untuk membreak ini semua kan tidak hanya bisa hanya di Lampung Tengah. Kebetulan Lampung Tengah ini mayoritas penduduknya adalah petani, pertanian, sehingga dampak dari El Nino sudah pasti sangat terasa. Oleh itu, maka saya setiap tahun anggaran, baik murni maupun perubahan, saya selalu mengusulkan sumber-sumber air untuk bisa dibuatkan embung. Tujuannya apa? Ya untuk menampung air supaya tidak langsung habis. Karena pada saat dibuat embung, air itu akan ada merata di permukaan itu. Misalkan di sini embung kita buat 5x5 atau 25x25. Maka 2x5x25 ini tetapi dia akan meresap ke samping itu sampai jauh. Sehingga tidak langsung kering habis. Nah itu selalu saya ingatkan kepada Dinas Pertanian, kepada Kepala Dinas PSDA untuk menganggarkan itu. Dan alhamdulillah diikutin saran-saran saya, pendapat saya oleh baik PSDA maupun Dinas Pertanian itu diikuti. Dan hari ini terkait dengan El Nino yang sudah ada 1 bulan sama sekali kita tidak turun hujan, sudah sangat terasa sekali. Suhu udara yang sampai di 34 derajat Celcius, mau nggak mau, suka nggak suka, akan membuat pemuaian air tanah ini semakin cepat. Dan kemarin saya kebetulan jalan ke areal tersebut dan benar tanah sudah mulai pecah dan lain sebagainya ya. Tetapi Lampung Tengah ini sepertinya sangat disayang sama Allah. Karena kita memiliki lahan irigasi teknis yang ada langsung dari Batu Tegi sana. Minggu-minggu ini kita mungkin akan panen di Kota Gajah, Seputiraman dan lain sebagainya yang hamparan juga cukup luas. Kalau yang das Wais Seputih mungkin sudah nggak bisa lagi lah, nggak mampu lagi air untuk dinaikkan, dialirkan ke irigasi teknis nggak mampu. Tapi yang dari Batu Tegi, yang aliran dari Tiga Neneng yang disalurkan ke Kota Gajah, Bungo dan lain sebagainya masih mampu. Maka kemarin saya juga rapat dengan Forkopimda, dengan Dinas Teknis terkait, meminta setelah musim tanam ini kita meminta tambahan air, perpanjangan pemakaian air sampai musim yang ke depan. Karena Lampung Tengah itu salah satu lumbung pangan di Provinsi Lampung ini, sehingga suka nggak suka, mau nggak mau kita tetap harus melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan hal itu. Di samping pemanfaatkan rawa-rawa yang sudah mulai mengering, sudah mulai bisa ditanamin padi untuk cadangan pangan rakyat
Lampung Tengah dan Lampung nanti. Saya tahu bahwa Anda ini juga sebenarnya konsen sekali Cak Noh tentang sektor pertanian gitu ya. Apakah sebenarnya masih ada Cak Noh titik-titik yang ini sulit untuk diairi air entah itu dari embung ataupun itu dari irigasi Cak Noh? Ada tidak di Lampung Tengah sendiri? Atau semuanya sudah terairi dengan baik? Masih ada sih yang belum terairi dengan baik ya. Kalau di Das Uwai Seputih, Bendung Uwai Seputih, karena memang bendung di sana itu sudah sangat memprihatinkan. Di samping jalur-jalur irigasi teknis juga sudah banyak yang rusak kan. Tetapi di musim seperti ini, itu masyarakat memang sudah tidak bertanam yang memerlukan air. Mereka akan berganti dengan menanam singkong kan. Karena singkong relatif lebih kuat dan singkong juga bagian pada pangan. Makanya kita sarankan juga. Dan singkongnya juga harus yang tahan terhadap cuaca ekstrim juga. Karena kalau sekarang nanamnya udah pasti nggak hidup. Tapi kemarin begitu selesai panen mereka langsung olah lahan, masih sedikit basah, langsung ditancapin, insya Allah masih bisa untuk bertahan hidup. Nah, hal-hal seperti inilah yang terus kita lakukan, terus kita edukasikan, diskusikan sama masyarakat, sehingga bagaimana memanfaatkan ini semua menjadi maksimal. Gak ada fuso dan lain sebagainya, karena punyanya cuma itu, lebih baik bertahan daripada habis. Iya, daripada tidak ada penghasilan Tidak sama ada sekali penghasilan gitu sama ya sekali, Cak Noh ya. ya. Sebelum kita beralih ke komoditas lainnya ya Cak Noh yang tadi juga tahan terhadap musim seperti ini Cak Noh. Tentu ada petani yang masih memproduksi untuk panen padi gitu ya Cak Noh ya. Apakah hingga saat ini ada nggak sih Cak Noh keluhan ini, Pak saya gagal panen, ada nggak Cak Noh sejauh ini? Sampai hari ini yang ke saya belum ada. Belum ada. Saya turun juga belum ada. Karena petani sudah terus kita edukasi, kita kirim YouTube kita, mereka WA kita jawab, mereka telepon ya kita jawab, bagaimana cara mengatasi semuanya. Alhamdulillah untuk tahun ini semuanya prima dan Lampung Tengah luar biasa. Makanya kemarin Bupati juga mendapatkan penghargaan kan. Untuk regional Sumatera, Lampung Tengah nomor 1 terkait dengan pangan, ketahanan pangan. Nah ini kan kerja semua pihak ini. Bukan kerja satu orang, semua pihak. Terutama para petani-petani saya yang tangguh itu, para pejuang-pejuang pangan yang sangat luar biasa, keikhlasannya nomor wahid, sehingga mereka tetap bekerja, berinovasi, sehingga hasil pangan kita ini diakui loh. Diakui oleh negara ini bahwa Lampung Tengah ini untuk regional Sumatera nomor 1. Untuk ketahanan pangan, untuk hasil pertanian. Nah ini saya akan terus dorong untuk ditingkatkan, bukan hanya tingkat regional Sumatera. Saya kepingin tingkat nasional Lampung Tengah bisa memenangkan itu. Amin, kita doakan ya Cak Noh ya. Oke Cak Noh, kita tahan sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Spesial. Cak Noh, tadi Anda berbicara bahwa sebenarnya petani saya ini sudah melek, mereka sudah teredukasi secara baik gitu ya Cak Noh. Bagaimana cara Cak Noh ini ya untuk mensosialisasikan atau mengedukasi petani Anda agar melek di suasana seperti ini Cak Noh, dampak El Nino seperti ini kan masyarakat Anda sangat banyak bermata pencarian sebagai petani. Dunia ini sekarang ada di genggaman kita. Ini mau kita googling apa aja, kita ketik apa aja, mau kita jalankan seperti apa, terserah kita. Kalau Jokowi mau membuat yang namanya tol langit, dan ini jawabannya. Saya memiliki grup-grup di setiap kecamatan, namanya grup MSP. Ada grup MSP A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Dan tugas mereka juga sama. Membuat grup lagi, kalau ada yang mereka tanya, nggak ngerti, teruskan ke saya, nanti saya akan menjawabnya. Nah seperti itu, jadi ini berjenjang. Makanya sekitar 4-5 hari yang lalu, mungkin raut wajah saya karena kelihatan lelah dan stres,
Saya disuruh duduk sama istri saya, kemudian ditester pakai tekanan darah. Tekanan darah saya 187. Dimarah-marah lah. Bukti istri saya sayang sama saya itu kan. Karena ya itu tadi, saya nggak pernah menunggu lama pada saat ada WA masuk ini. Apalagi kalau sudah orang binaan saya terkait dengan pangan. Pasti harus segera diselesaikan. Karena terlambat sedikit, sampai sehari atau 2 hari, penyakitnya sudah bertambah banyak. Nah ini yang terus kita lakukan. Dan saya rasa ini juga sudah mulai memantik kepada kawan-kawan yang lain melakukan hal yang sama. Kalau saya dengan bercara saya, rupanya Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Tengah memakai pola dengan ngobrol malam katanya kan. Nah, sama yang dilakukan, bagaimana mengedukasi petani. Nah, artinya saya memprovokasi kebaikan ini berhasil. Ada yang terpantik untuk melakukan hal yang sama kan. Tadinya kan nggak ada nih. Tadinya nggak ada mau ngolam, mau ngobrol malam, mau apa, nggak ada. Tapi dengan Sumarsono, MSP bergerak masif ke bawah, melakukan edukasi kepada petanian, malu kan mereka? Itu yang ketua DPR saja mau. Ini sementara tugas dia murni. Dinas teknis terkait mau. Nanti juga saya apresiasi. Akhirnya Kepala Dinas Pertanian melakukan kegiatan yang namanya ngobrol malam. Nah, kalau yang dia sudah lakukan itu, udah diedukasi sama mereka, ya saya nggak mau nyentuh lagi, kan sudah diurus. Tujuan saya melakukan ini adalah memang membuat pergerakan bahwa begini loh bekerja itu. Begini loh ngurusi rakyat itu. Bukan hanya ini uang, ini tupoksi, laksanakan, progresnya nggak jelas. Yang penting sudah saya laksanakan. Nah kalau semua melaksanakan ini dengan baik dan benar, Indonesia ini saya yakin nggak akan ada yang bisa mengalahkan di dunia ini. Karena alam kita mendukung. Bayanginlah Chris, kalau di Eropa sana, pada musim dingin, semua tanaman mati Chris. Beku. Di tempat kita lagi-lagi saya katakan, matahari tidak pernah ingkar janji. Dan itu pun kita masih menganeksasi alam ini. Contohnya El Nino ini. El Nino terjadi, perubahan iklim terjadi dengan dahsyat ini. Karena apa? Rakusnya manusia. Semua hutan dibabatin, illegal logging itu kan. Dan apa yang melakukan itu rakyat. Para pejabat tinggi, para orang-orang yang memiliki kekuasaan, yang memiliki koneksitas, menyalahgunakan wewenang itu untuk memakai dirinya sendiri. Sementara mereka gak pernah sadar, Chris. Sampai hari ini saya belum pernah melihat ada si kaya itu meninggal dunia bawa hartanya itu. Belum pernah. Berarti sebenarnya kita nggak boleh menyalahkan dampak El Nino ini gitu ya. Menyalahkan ini. Sementara untuk memperbaiki alam ini butuh waktu ratusan tahun dan tidak mudah. Karena kayu berumur 45 tahun, 50 tahun. Saya umur 55. Saya pernah diajak nanam kayu. Baru seberapa besarnya. Sementara mereka sebesar truk itu ditebangin untuk kekayaan dia pribadi dan lain sebagainya. Diharuskan dengan dana reboisasi, diminta retribusinya, reboisasi untuk ditanam ulang, nggak juga ditanam. Ya kan? Akhirnya begitu panas ini, kelabaan lagi. Terus kalau dia ngomong gini, saya sok suci menyalahkan para mereka. Fakta yang berbicara. Terus ada yang mereka setelah yang meninggal itu, hartanya dibawa? Enggak juga. Yang ada dikenang orang itu penjahat. Itu mantan itu, udahlah. Karena memang ya sudah kita bekerja ya untuk rakyat gitu harusnya ya, Cak No. Udah. Iya. Nah, saya juga tertarik Cak No gitu ya, karena memang ini harus ada kolaborasi tidak hanya DPRD Lampung Tengah saja, tapi juga ada kontribusi dari pemerintah sebagai eksekutif gitu ya. Seperti apa Cak No mereka menanggapi terkait dampak El Nino ini? Apakah komunikasi Anda bersama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berjalan lancar sejauh ini Cak No? Pada saat pembahasan anggaran saya sampaikan, kalau ada dana tak terduga, kalau ada dana untuk bencana, maksimalkan ini untuk pembuatan sumur bor. Untuk daerah-daerah yang kering,
langsung kejadian luar biasa ini antisipasi dengan dana bencana. Kemudian kita juga sudah sarankan untuk memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, perusahaan di Lampung Tengah ini cukup besar-besar dan saya yakin mereka juga memiliki, El Nino ini kan dampaknya akan sangat luar biasa, Chris. Ada mudah terbakar areal, apalagi di sini ada kebun tebu. Apa susahnya orang iseng membuang puntung rokok, kena angin, kebakaran. Nah pasti mereka punya juga pemadam kebakaran. Artinya sentuh semua elemen yang memiliki potensi untuk mengantisipasi dampak El Nino ini. Dan alhamdulillah kemarin sudah direspon, ada rapat koordinasi untuk itu. Dan keputusan itu kemarin diambil oleh Forkopimda. Artinya semua akan terlibat. Mulai dari DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim, dan Bupati sebagai komandan. Komandan kan? Untuk menggerakkan ini semua, untuk berbuat ini semua, bagaimana mengantisipasi ini. Dan hari ini mungkin kita akan menandatangani fakta integritas itu. Untuk menghimbau kepada semua elemen untuk benar-benar memperhatiin dampak El Nino ini. Iya, karena tidak hanya di sektor pertanian itu tidak catatannya hanya ya. sektor pertanian. Banyak faktor yang bisa menyebabkan. Banyak faktor multiplier efek daripada dampak El Nino ini. Karena begitu pertanian menurun, panas dampaknya seperti ini, otomatis pertumbuhan ekonomi juga akan terganggu. Pada saat pertumbuhan ekonomi terganggu, panasnya ekstrim, perubahan cuaca ini akan mempengaruhi suhu tubuh seseorang. Kesehatan juga akan terganggu. Batuk, pilek, dan lain sebagainya. Polusi udara, karena debu berterbangan kemana-mana. Pokoknya banyak sekali hal-hal terkait dengan El Nino. Ini namanya perubahan iklim kan. Perubahan iklim dari standar dengan 28 sampai 30 derajat Celcius menjadi sampai ke 34 sampai 38 derajat Celcius. Dan kemarin BMKG juga ikut diundang untuk rapat koordinasi dan prediksi dari BMKG turun hujan akan terjadi akhir bulan 11. Masih lama sekali. Masih lama, sekarang baru bulan 8, 9, 10, 11, 3 bulan. Ini baru 1 bulan kita nggak turun hujan saja, rasanya sudah seperti ini. Neraka bocor ke belakang Kris. Iya betul. Jadi uapnya nyampe ke dunia ini. Mungkin nerakanya bocor kan kita udah terlalu banyak dosa, bocor ya. Ya. Kita akan tahan dulu Cak No ya. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena dialog saya bersama dengan Cak No akan segera kembali usai jeda pariwara. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog spesial. Cak No, tadi Anda berbicara bahwa sebenarnya turun hujan ini ya menurut prediksi gitu ya. Bulan 11 masih sangat lama, tapi kita tidak bisa diam saja atau stuck di sini saja gitu ya Cak No ya. Rakyat Anda harus tetap hidup, harus tetap punya penghasilan seperti itu ya. Ada nggak sih Cak No gitu ya untuk panen padi sendiri, padi yang memiliki jenis ketahanan yang luar biasa di musim seperti ini, Cak No? Ya kalau di musim yang sangat kering kerontang, semua tanaman pasti tidak tahan. Tetapi sebetulnya padi itu karena butuh dia tanahnya basah, tidak perlu menggenang. Dan kebutuhan itu dibutuhkan hanya pada saat di atas jam 3 sampai jam 10. Siang hari itu kan tanaman itu semua akan menutup daun-daunnya. Nah, karena kemarau ini yang tidak diirigasi teknis, saya sarankan kepada masyarakat untuk menanam palawija. Palawija itu ada kedelai, kemudian ada jagung, kemudian ada kacang tanah dan lain sebagainya kan. Bisa juga menanam mantang. Nah, untuk mempertahankan dan tetap mendapatkan penghasilan. Boleh juga menanam bengkoang.
Nah, komoditas-komoditas ini kan semua adalah terkait dengan pangan. Dan karena petani ini kerjanya ya kan nggak mungkin. Kerjanya ya tetap olah lahan, bercocok tanam. Saya nggak mungkin kepada petani itu akan ajarkan cara bagaimana menjual emas. Bagaimana dia menjadi camat. Bagaimana mereka memiliki toko emas. Mereka tetap harus saya ajari, saya edukasi bagaimana memanfaatkan lahan, membaca prediksi ini supaya tidak gagal. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya perintahkan kepada mereka menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi langit. Jadi kalaupun jatuh akan berada di antara bintang-bintang. Selalu saya sampaikan itu kepada rakyat saya. Tanaman padi yang jelas kami komunitas MSP, Mari Sejahterakan Petani, memiliki padi yang memang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Dan itu sudah saya buktikan berkali-kali di beberapa tempat. Dan alhamdulillah termasuk mereka sudah kita ajarin cara membuat bibit dan lain sebagainya, spot-spot ya. Tapi ini terus harus kita lakukan. Maka saya sarankan kepada para rakyat saya, petani saya yang memiliki areal sekitar rawa-rawa, dataran rendah, silahkan datang di rumah hari ini. Sampai minggu ini, sampai bulan akhir nanti, kalau mau bibit padi MSP, silahkan datang ke rumah. Itu lagi ngepakin, banyak saya siapkan. Untuk kedaulatan pangan, Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dan Indonesia. Biasanya Cak Noh, ketika para petani ini ingin memberikan keluh kesah kepada Cak Noh gitu ya. Kebanyakan mereka secara langsung atau dari gawai saja biasanya Cak Noh? Ada yang datang secara langsung, ada yang melalui gadget ini, melalui telepon, ada yang WA. Semuanya saya tanggapin. Anda tanggapi? Semua saya tanggapin. Karena saya sudah digaji, dikasih tunjangan, dikasih fasilitas sebagai pelayan rakyat. Mensejahterakan rakyat. Jadi seluruh energi saya pikirkan untuk rakyat saya. Wakil rakyat harus merakyat, Sumartono ya. Iya. Betul. Nah, Cak Noh, ini saya juga ingin tahu gitu ya, ke depannya Cak Noh, karena ini masih sangat berkepanjangan. Namanya dampak dari El Nino, kemarau yang berkepanjangan Cak Noh. Apalagi tadi curah hujan akan turun di bulan 11. Langkah-langkah ke depannya Cak Noh, ya, apa yang sudah Anda persiapkan bagi para rakyat Anda, Cak Noh? Kemarin pada saat panen saya sudah ingatkan kepada mereka jangan dijual semua. Siapkan pangan kalian sampai bulan 2. Hitung berapa keluargamu, isinya berapa, hitung setiap hari habis berapa, buat lumbung. Sudah saya lakukan. Kemudian rakyat saya yang selama ini sudah saya usulkan tempat embung-embung untuk betul-betul dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kemarin sudah ada yang saya kontrol di Karangendah, di Terbanggi, embung tersebut kan. Nah, saya lihat masih menghijau di sekitaran situ tanamannya. Karena ada air. Nah, ke depan ini akan menjadi pilot proyek, menjadi contoh bukti bahwa pembuatan embung-embung di lahan-lahan pertanian, daerah tangkapan air itu sangat penting karena perubahan iklim ini. Karena suka nggak suka, mau nggak mau, seluruh tanaman pangan memerlukan air. Maka kita berharap ke depan semakin banyak. Dan saya akan tetap berkoordinasi dengan baik dari Kabupaten Lampung Tengah, provinsi maupun pusat untuk sampaikan ini secara berkelanjutan. Cak Noh, Anda juga berjanji bahwa selalu mengalokasikan anggaran untuk para petani? Ya. Saya akan selalu membela petani berikut program dan anggarannya. Ya, lalu Cak Noh, ini juga mungkin sebagai pesan Anda gitu ya, dari ketua, dari wakil rakyat untuk para petani agar bisa menghadapi ya situasi yang mungkin tidak mudah saat ini bagi mereka, Cak Noh. Saya yakin petani saya sudah semakin maju ke depan ya. Mereka sudah mempersiapkan ini, apalagi saya sudah selalu sampaikan.
awas El Nino, awas kemarau dan lain sebagainya. Bahkan saya beberapa kali sudah memberikan bantuan yang namanya pompa air. Nah, manfaatkan semuanya ini dengan baik. Dan kepada saudara-saudara yang kebetulan lahannya belum bisa dimanfaatkan, ya sudah diolah dulu, disiapkan dulu. Begitu turun hujan, saya akan hadir untuk memberikan bibit secara gratis. Berikut pupuk organik cairnya. Saya akan hadir di tengah-tengah mereka untuk distribusikan bibit yang saya buat, yang sudah saya kemas, dan berikut pupuk organik cairnya untuk mengembalikan unsur hara dalam tanah. Jadi nggak usah galau, nggak usah risau, petani yakin saya mampu, petani saya yakin bisa, dan petani tangguh. Pejuang-pejuang pangan saya itu luar biasa. Baik, terima kasih Cak No atas diskusi hari ini. Semoga Cak No sehat selalu. Amin. Semoga sukses selalu juga. Amin. Terima kasih ya Cak No. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih sudah. Anda juga sudah menyaksikan kami pada dialog spesial kali ini. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.